Raras Paikadiatra, NIM 1904-647, dari kelas kuliah, mata kuliah, metode dan model pembelajaran sejarah, hari Kamis jam setengah dua siang sampai jam 15.50. Dan saya akan mempraktekkan metode pembelajaran kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas diskusi tentang paham-paham besar yang ada di dunia. Jadi, paham yang akan kita bahas yang pertama adalah paham nasionalisme. Paham nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari dua kata, yaitu kata natio dan isme. Natio tersendiri memiliki arti bangsa dan isme yang memiliki arti paham. Jadi, paham nasionalisme sendiri merupakan paham yang mempersatukan dan mempertahankan kedaulatan suatu wilayah yang berasaskan kesamaan dalam bahasa, wilayah, kebudayaan, dan cita-cita dari negara tersebut. Paham nasionalisme sendiri lahir di kawasan Eropa yang merupakan reaksi terhadap kekuasaan Napoleon Bonaparte yang berkuasa dari tahun 1804 sampai tahun 1815, yang berkuasa secara absolut di wilayah Eropa, sehingga banyak rakyat Eropa yang tidak suka dengan pemerintahan Napoleon tersebut dan akhirnya melakukan persatuan untuk melawan pemerintahan Napoleon tersebut. Dan karena rasa persatuan yang sama itulah munculnya paham nasionalisme tersebut dan menyebar hampir ke seluruh wilayah di dunia. Paham yang kedua yang akan kita bahas adalah paham liberalisme. Paham liberalisme sendiri merupakan paham yang mengutamakan kebebasan setiap individu. Paham liberalisme sendiri mencita-citakan bahwa masyarakat bebas dalam berpikir dan tidak adanya batas-batasan dalam politik maupun agama. Revolusi Prancis menjadi penyebab munculnya paham liberalisme. Mengapa? Karena pada saat itu masyarakat Prancis tidak. Kenapa? Revolusi Prancis menjadi penyebab utama mengapa paham liberalisme ini muncul. Karena pada saat itu terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi di Prancis. Revolusi Prancis menjadi penyebab utama mengapa paham liberalisme ini muncul. Karena pada saat itu terjadinya kesenjangan sosial antara kaum borjuis dan kaum proletar. Dan kaum proletar tidak ingin dibeda-bedakan dalam hal segi apapun dan ingin disamaratakan derajatnya. Dan oleh karena itulah mereka melakukan revolusi terhadap kejadian seperti kesenjangan sosial yang terjadi di Prancis. Dan oleh karena itulah mengapa paham liberalisme ini muncul pada saat itu. Baik, sekian dari diskusi yang Ibu sampaikan tadi. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya ingin bertanya, kenapa terjadinya kesenjangan sosial pada saat Prancis saat itu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Mengapa terjadinya kesenjangan sosial di Prancis saat itu? Karena pada saat itu kaum borjuis sangat merendahkan kaum proletar dan hanya memberikan hak-hak istimewa kepada golongan-golongan tertentu seperti pendeta dan kaum bangsawan. Dan kaum proletar sangat menolak hal tersebut dan mereka melakukan perlawanan dan pecahlah revolusi Prancis pada saat itu. Dan karena revolusi Prancis itulah muncul paham liberalisme karena ingin menginginkan kebebasan dalam berpikir dan berpendapat dan berpolitik dan beragama juga. Dan sekian dari jawaban Ibu. Demikian dari diskusi yang kita laksanakan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.